Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nelmuna Syifal Fuada dengan NIM 19020161646. Saya berada di sini ingin membacakan makro mengenai materi yang saya dapatkan, yaitu Masru'iyatul Wasiyah wa Hikmatuha. Itu dari kitab Ahkamu Al-Wasiyat wa Al-Mirats wa Al-Waqfi fi Syariat Al-Islami. Di sini saya akan mencoba menjelaskan isinya serta memberikan pembahasannya. Boleh disimak terlebih dahulu bacaan saya. Mungkin bila mana saya membacanya kurang baik, tolong dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu masyru'iyatul wasiyah wal hikmatu fi tasyri'il wasiyah ya ayyatadarrakal insanu biha ma'a qasarra fi adaihi minal wajibati wa ma fatahu min a'malil birri wal bahri wa yastadi'u an tariqaha ayyasila aqaribi alladhina la yakuna lahum nasibu fi mirasah wa ayyukafi'a man yakunu qad asada ilaihi ma'rufan fi hayati walam yatakannu min mukafatihi qabla wafatihi wa ila dhalika yasirul hadisus syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tabaraka wa ta'ala tasaddaqa alaikum bisalasin amwalikum fi akhiri a'marikum ziyadatan fi a'malikum fadawuhu haitsu syi'tum. Terjemahan bahasa Indonesianya yaitu hikmah disyariatkannya wasiat. Pemerintah dalam menetapkan suatu wasiat adalah agar seseorang mengganti kekurangannya dalam menjalankan kewajibannya dan atas apa yang ditinggalkannya dari kebaikan dan amal, dan melaluinya ia dapat menjangkau kerabatnya yang tidak mendapat bagian dalam warisan dan memberi pahala kepada orang yang telah membantunya dalam hidupnya dan dia tidak dapat membalas sebelum kematiannya. Dan hadis yang mulia ini merujuk pada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah memberikan sedekah kepadamu dengan sepertiga dari hartamu di akhir hidupmu. Di samping amal-amalmu, maka taruhlah di mana saja kamu mau. Nah, kali ini akan saya bahas dulu sumber-sumber hukum wasiat. Salah satunya ialah al-maqul atau bisa disebut dengan logika. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan, Innallaha tabaraka wa ta'ala tasaddaqa alaikum bisalasin amwalikum fi akhiri a'marikum ziyadatan fi a'malikum wada'uhu haitsu syi'tum. Hadis yang telah dijelaskan intinya menjelaskan bahwa wasiat itu memberikan sesuatu yang berlaku setelah meninggal dengan cara bersedekah, baik itu berupa barang atau sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat secara umum. Contoh orang yang memberi wasiat pemanfaatan suatu tanah untuk digunakan sebagai bangunan masjid. Wasiat ini dipesankan dari si pemberi wasiat ketika masih hidup dan berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia, atau untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya sewaktu ia masih hidup. Untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menambah kekurangan kesempurnaan amal tersebut, tidak ada jalan lain selain memberikan wasiat. Catatan dari pemberian wasiat, bila berbentuk harta, tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta yang dimilikinya. Jadi, bila seorang muslim dalam kondisi yang sedang sakit dan merasa di penghujung hidupnya, sedangkan ia tetap memiliki amal jariah yang tetap mengalir sebagai amalnya, maka boleh berwasiat sebagai bagian dari amal jariahnya. Harta peninggalan di dalam Islam telah diatur di ilmu mawaris. Akan tetapi, banyak permasalahan yang muncul dalam pembagian harta peninggalan, seperti kerabat atau keluarga yang belum mendapatkan bagian harta tersebut, padahal mereka berhak mendapatkannya. Maka dari itu, wasiat sebagai solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Hikmah disyariatkannya wasiat. Di dalam setiap pensyariatan pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Antara hikmah yang terkandung di dalam syariatan wasiat, ia merupakan amal kebajikan yang diridhoi oleh Allah dan dilakukan oleh mereka yang bertakwa kepadanya dengan cara menggunakan harta dan manfaat yang mereka miliki.
Adapun yang menjadi hikmah yaitu untuk memenuhi kewajiban bagi al-musi yaitu pewasiat yang mempunyai hutang kepada sesama manusia dan kepada Allah, karena ketentuannya juga untuk menambah amal perbuatannya dan menyempurnakan amal kebajikan dengan cara bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Karena itu, dalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik harta benda yang diberikan secara ikhlas dan didorong semata-mata untuk takarub kepada Allah. Banyak sekali hikmah penting dalam menjalankan syariat Allah, khususnya pemberian wasiat. Berwasiat sama halnya dengan memberi, dan dalam memberikan sebagian harta yang telah ditinggalkan mendapat hikmah, antara lain sebagai wasiat itu mendekatkan diri kepada Allah. Wasiat juga dapat menambah kebaikan pewasiat. Wasiat dapat menolong dan memberikan keleluasan ekonomi kepada penerima wasiat. Sekiranya seorang itu meninggal dunia, segala harta pusakanya akan diwarisi oleh ahli waris. Maka disyariatkannya wasiat agar sepertiga hartanya boleh diwasiatkan sebagai sedekah untuk keseimbangan semua pihak antara waris dan orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya wasiat ini meski telah adanya hukum waris juga sebagai sarana yang disediakan oleh Allah kepada orang yang meninggal dunia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wasiat juga bisa menjadi sarana untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, menguatkan silaturahim, dan hubungan kekerabatan yang bukan ahli warisnya itu juga bisa. Oleh karena itu, dari hukum wasiat pun bermacam-macam, bisa menjadi wajib bila wasiat mengembalikan barang, pembayaran unta, zakat yang belum diberikan, atau haji yang sudah disyariatkan oleh pembuat wasiat karena dia telah dianggap memenuhi syarat berhaji. Kemudian, wasiat juga bisa dikenai hukum sunnah, seperti wasiat kepada karib kerabat yang bukan pewaris atau bagi yayasan amal. Bisa juga mubah terhadap orang-orang yang bukan kerabat atau ahli waris tapi orang kepercayaan. Tapi ada juga haram bila berwasiat kepada ahli maksiat atau orang yang menyebabkan mudarat. Hukum wasiat pada dasarnya sangat dianjurkan apabila ditunjukkan kepada ibu atau bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena adanya penghalang warisan. Ya baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau ucapan saya yang kurang tepat atau mungkin terdapat kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian dari kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.